Selamat pagi anak-anak, kita akan belajar materi PLH kelas 5 hari ini dengan tema hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Hidup sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Perilaku atau gaya hidup ini mementingkan pemenuhan kebutuhan utama seperti makanan bergizi, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dalam keluarga. Jadi hidup sederhana itu adalah perilaku kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Nah, kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok atau sering disebut dengan kebutuhan primer dan kebutuhan tambahan atau sekunder. Nah, perhatikan tabel di bawah ini ya. Ini adalah perbedaan antara kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, yang pertama, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan bila tidak terpenuhi akan berakibat buruk pada tubuh manusia. Jadi harus mau tidak mau kebutuhan primer ini harus terpenuhi ya. Karena apa? Berakibat buruk bila kita tidak memenuhi kebutuhan ini ya. Kemudian kebutuhan tambahan atau sekunder itu bila tidak terpenuhi tidak berakibat fatal. Jadi kebutuhan ini bisa ditunda untuk memenuhinya karena tidak berakibat fatal bagi kehidupan kita. Nah, contoh kebutuhan primer itu makanan ya, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, itu adalah kebutuhan primer manusia ya. Jadi kalau kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan itu tidak terpenuhi, maka berakibat pada diri kita ya. Misalnya kalau kita dingin, kita kan butuh pakaian. Kalau tidak ada pakaian, ya kita bisa mati kedinginan atau sakit kedinginan. Atau makanan. Nah, makanan juga harus terpenuhi ya, karena tubuh kita ketika kita bekerja, belajar itu membutuhkan tenaga. Kalau kita belum makan, lalu kita belajar, kadang-kadang kita pusing, maka belajarnya tidak bisa konsentrasi, bahkan kalau terus-menerus bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Begitu juga tempat tinggal. Tempat tinggal ini juga kebutuhan pokok atau primer ya, tempat kita berlindung dari panas, dingin, terik matahari, hujan ya. Jadi rumah ini menjadi kebutuhan primer. Lalu contoh kebutuhan sekunder salah satunya adalah televisi, kendaraan, sepeda, dan lain sebagainya ya. Kemudian berlibur, itu termasuk kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini kalau tidak terpenuhi atau ditunda untuk memenuhinya tidak berakibat apa-apa ya. Misalnya kita nggak punya TV, nggak mungkin orang sakit karena nggak punya TV ya. Misalnya kita nggak jadi jalan-jalan atau nggak jadi berwisata, itu tidak mungkin kita sakit karena tidak berwisata ya. Itulah perbedaannya. Jadi kebutuhan primer itu harus kita penuhi. Kemudian kebutuhan tambahan atau sekunder itu bisa ditunda ya. Jadi tadi dikatakan hidup sederhana itu hidup yang sesuai dengan kenyataan kita. Sesuai dengan kebutuhan hidup kita ya. Seperti itu anak-anak. Selain kebutuhan primer dan sekunder, manusia juga membutuhkan rasa aman ya. Kebutuhan rasa aman. Bila kita melakukan sesuatu yang belum pernah, kita akan membutuhkan teman agar kita bisa melakukan. Kadang-kadang kalau kita diminta tolong orang tua, misalnya malam-malam pergi beli gula di warung sebelah, karena gelap kita kadang-kadang mengajak saudara kita untuk menemani ya, supaya kita memiliki rasa aman. Nah, ini atau minta ditemani orang tua saat kita pergi pada malam hari, itu seperti itu ya. Kadang-kadang misalnya malam-malam
karena kamu lagi sakit, kadang-kadang kamu ingin ditemani tidur oleh orang tua ya, untuk memenuhi rasa aman. Kita juga butuh dihargai ya, dihargai. Maka bila kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Contoh kecil saat kita berbicara dengan teman kita ingin didengarkan oleh teman kita. Maka saat teman kita berbicara, kita juga harus mendengarkan teman kita. Nah, kalau kita tidak didengarkan, berarti kita kadang-kadang merasakan, aku kok tidak didengarkan, berarti saya tidak dihargai ya. Maka manusia itu juga butuh dihargai ya. Kadang-kadang orang tua itu memberi penghargaan kepada kamu, misalnya kamu mendapatkan nilai yang bagus atau berhasil melakukan sesuatu, pasti orang tuamu memberi ucapan ya, selamat, kakak sudah pinter membantu orang tua, seperti itu ya. Itu salah satu bentuk penghargaan yang ada di rumah. Atau ketika di sekolah kamu bisa menyelesaikan tugas, tentu Bapak Ibu guru mengucapkan bagus sekali sudah bisa menjawab dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk menghargai ya. Maka anak-anak juga sama, ketika Pak Indra menerangkan juga harus mendengarkan dengan baik, itu salah satu bentuk menghargai. Dan Pak Indra juga sama, ketika kamu berbicara atau bertanya, Pak Indra akan mendengarkan. Itu salah satu bentuk Pak Indra menghargai kamu saat bertanya atau berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari manusia juga butuh diperhatikan ya. Lalu butuh terlihat istimewa dan ingin dikagumi banyak orang. Tentu ya, ini adalah kebutuhan manusia. Diperhatikan. Tentu kalau di rumah kamu juga ingin diperhatikan orang tuamu ya. Misalnya kamu mempunyai makanan kesukaan, ingin dimasakkan. Itu kan salah satu bentuk perhatian. Orang tuamu ketika kamu ulang tahun memasakkan makanan kesukaanmu, itu adalah salah satu bentuk perhatian orang tua ya. Kemudian terlihat istimewa ya. Misalnya pas waktu kamu ulang tahun, orang tuamu pasti akan memberikan kamu hadiah, atau pada waktu kamu mencapai prestasi tertentu, orang tuamu memberi hadiah, atau ketika kamu berprestasi, tentu teman-temanmu, Bapak Ibu guru dan orang tuamu juga memberikan selamat. Itu adalah salah satu bentuk kamu adalah istimewa ya. Kemudian juga ingin dikagumi banyak orang. Tetapi caranya kadang berlebihan ya. Ada orang supaya kelihatan, supaya diperhatikan, supaya terlihat istimewa, supaya dikagumi banyak orang, kadang-kadang ada cara yang salah ya. Cara yang salah atau cara yang berlebihan. Misalnya ingin dianggap kaya, seseorang menunjukkan makan di restoran yang mahal ya, dan mengeluarkan uang banyak padahal hidupnya pas-pasan ya. Kemudian membeli barang-barang mewah dan mahal, barang-barang branded, padahal hidupnya pas-pasan. Ini adalah cara-cara yang salah ya, cara-cara yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan cara hidup sederhana ya. Tidak perlu kamu beli pakaian yang bermerek dan harganya mahal ya. Fungsinya juga sama antara mahal dan murah ya, yaitu melindungi dirimu ya. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau misalnya kamu ingin baju, ya dilihat bajunya itu fungsinya sama ya. Seperti itu. Yang penting itu ketika dilihat orang itu rapi ya. Rapi, kemudian bersih, itu orang sudah kagum dengan dirimu. Enggak harus pakaiannya mahal. Nah, bahkan ada yang lebih parah lagi ya. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, mereka bertindak pura-pura kaya agar dihargai oleh orang lain ya. Ada juga seperti itu. Dulu pernah kejadian ada orang pengen pura-pura kaya ya, ingin dianggap kaya, itu dia pinjam mobil temannya ya, supaya oleh teman yang lain dia, waduh dia punya mobil. Nah ini orang yang
pura-pura kaya, tetapi padahal dia tidak kaya ya, padahal hidupnya pas-pasan. Karena apa? Dia ingin dihargai orang lain. Nah, cara ini juga salah ya. Ketika kita hidup apa adanya, ketika kita berpenampilan apa adanya, tidak berpura-pura, justru orang akan lebih menghargai kita ya. Dengan cara apa? Dengan cara tingkah laku kita apa adanya, sopan santun, perilaku kita baik, itu justru orang akan kagum. Orang akan lebih menghargai kita daripada kita berpura-pura lalu terbongkar. Wah, itu bisa dibully orang ya, bisa dibully se-Indonesia nanti. Wah, maka silakan anak-anak hidup sederhana, kemudian berpenampilan apa adanya, tidak berpura-pura ya. Nah, justru orang akan lebih senang seperti itu karena tidak ada kebohongan ya. Nah, perilaku di atas mengakibatkan kebutuhan yang lebih mendesak menjadi tidak terpenuhi. Nah, ini kadang-kadang kalau kita memaksakan, misalnya supaya saya kelihatan orang kaya, memaksakan hidup makannya harus makan di restoran. Nah, ini padahal uang kita pas-pasan ya. Nah, perilaku seperti ini mengakibatkan apa? Mengakibat kebutuhan yang lebih mendesak itu tidak terpenuhi. Ya, misalnya kamu butuh beli pakaian seragam, wah, karena uangnya habis makan di restoran, ya nggak jadi beli seragam misalnya. Misalnya kamu karena pelajaran ini daring, kamu butuh beli kuota, nah, karena pengen jajan di restoran, maka kuotanya tidak terpenuhi, maka kamu nggak bisa belajar. Nah, maka silakan anak-anak menentukan kebutuhannya sesuai dengan kebutuhanmu yang sebenarnya ya, supaya kamu hidupnya baik ya, hidupnya apa adanya, menyesuaikan keadaan sesungguhnya. Nah, mengapa kita harus hidup sederhana? Nih. Nah, kenapa kita harus hidup sederhana? Itu pola hidup sederhana untuk menghindari perilaku berfoya-foya ya. Menghindari perilaku hidup berfoya-foya. Berfoya-foya itu hanya kesenangan belaka ya. Tidak menjadi apa ya, sebuah prioritas ya. Hanya kebutuhan sesaat saja. Nah, hidup sederhana berimplikasi pada kemampuan anak mengelola informasi guna membuat keputusan keuangan yang cerdas. Nah, ini ketika dengan hidup sederhana kita juga bisa mengelola uang dengan cerdas. Misalnya tadi seperti yang Pak Indra katakan, kamu menginginkan jajan di tempat yang mewah, tetapi kamu butuh sekali membeli kuota. Nah, kamu bisa apa ya? Bisa menimbang-nimbang mana yang harus kepenuhi dulu. Makan enak di restoran atau membeli kuota. Nah, dengan uang yang diberikan orang tua kamu bisa belajar menimbang-nimbang ya. Tentu yang lebih penting adalah membeli kuota supaya kamu dapat belajar di rumah secara daring. Ya. Nah, kemudian juga kamu harus apa ya? Harus ini kemampuan meracik sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh manfaat. Jadi misalnya ketika kamu butuh sesuatu, misalnya kamu butuh tas, tetapi tasmu masih bagus, masih bisa dipakai, masih layak dipakai, maka nggak perlu kamu beli tas baru ya. Seperti itu contohnya. Kemudian misalnya kamu, waduh ada sepatu ini bagus sepatunya, padahal sepatu sekolahmu itu masih bagus, masih bisa dipakai, masih muat. Maka kamu juga harus belajar, oh ini masih bisa dipakai, belum rusak. Maka kebutuhan keinginan kamu untuk beli sepatu baru itu kamu tunda dulu. Itu adalah salah satu cara-caranya sehingga kita bisa hidup hemat ya, hidup hemat, kemudian uangnya bisa ditabung dan lain sebagainya. Kita bisa mengatur keuangan kita. Tentu orang tuamu juga demikian ya. Ketika
setiap bulan orang tuamu tentu mengatur keuangan, mana yang harus menjadi prioritas ya. Nah, ini adalah salah satu mengapa kita harus hidup sederhana ya. Seperti itu supaya kita tidak menghambur-hamburkan apa yang kita miliki. Kalau kita berfoya-foya atau menghambur-hamburkan kadang-kadang sesuatu yang kita tidak perlu maka kita beli, nah ini berakibat apa? Berakibat kebutuhan yang mendesak menjadi tidak terpenuhi. Jadi berakibat fatal di dalam hidup kita. Nah, hidup sederhana berarti kita pandai menghemat ya. Pandai menghemat. Jadi seperti tadi yang Pak Indra ceritakan, misalnya kamu butuh tas, tetapi tasmu masih bisa dipakai, maka kamu tunda untuk membeli tas baru. Kemudian misalnya kamu butuh lihat sepatu, pengen sepatu itu, tapi sepatumu masih bisa dipakai, masih bisa buat sekolah, maka bisa ditunda ya. Mungkin uangnya bisa ditabung atau untuk kebutuhan yang lainnya. Ini yang dinamakan pandai menghemat ya. Pandai menghemat berarti pandai menghitung keperluan. Nah, kamu harus menghitung-hitung keperluanmu. Alangkah baiknya kita merencanakan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Semua harus direncanakan ya. Harus direncanakan. Hal ini perlu agar barang yang kita beli sesuai dengan kebutuhan hidup kita dan kemampuan kita. Orang tuamu tentu juga memberi contoh, misalnya pada awal bulan orang tuamu pasti akan mencatat ya sebelum belanja di supermarket atau belanja ke pasar, mencatat kebutuhan apa saja yang perlu dibeli ya. Misalnya gula, beras atau apa itu ya. Tentu orang tuamu sudah mencatat sehingga ketika sampai di supermarket atau sampai di pasar, orang tuamu akan membeli sesuai yang dicatatkan itu, karena yang dicatat ini adalah kebutuhan yang paling mendesak yang harus terpenuhi selama 1 bulan. Ini adalah salah satu cara supaya kita dapat menghemat ya. Perilaku ini dapat kita latih, misalnya menulis barang-barang yang akan kita belanjakan sebelum berbelanja. Jadi saat sampai di tempat belanja, kita langsung membeli barang yang kita butuhkan. Nah, ini seperti yang Pak Indra jelaskan tadi. Ini adalah cara-cara, salah satu cara berhemat ya, cara hidup sederhana. Nah, sekarang tugasnya begini anak-anak. Anak-anak bisa membuat tugas ini di buku PLH ya. Nanti anak-anak menulis barang-barang yang kamu miliki, barang apa saja. Tentu anak-anak Pak Indra yakin di rumah memiliki barang ya. Lalu nanti di checklist. Misalnya barang apa? Ini termasuk barang primer atau sekunder ya. Barang primer itu barang kebutuhan pokok, sekunder itu kebutuhan tambahan ya. Lalu dikasih keterangan kenapa kok sekunder, kenapa kok primer, bisa dijelaskan secara singkat ya. Jadi silakan mencari 10 barang yang kamu miliki ya, kamu tentukan barang ini primer atau sekunder ya. Seperti itu. Itu tugasnya. Lalu nanti kalau sudah ditulis di buku, dikerjakan dalam bentuk tabel, silakan anak-anak kumpulkan di foto ya, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Demikian untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.